Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, welcome back to my YouTube channel, Bu Olan. Oke, hari ini Nana semuanya, Ibu akan berikan materi mengenai pengertian penilaian kinerja, kemudian proses penilaian kinerja, dan masalah-masalah beserta solusi dalam penilaian kinerja. Sebelum memulai perkuliahan, seperti biasa Nanda, tundukkan hati dan kepala sejenak, memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar perkuliahan online kita diberikan kelancaran dan kemudahan dengan membaca Ummul Quran Al-Fatihah. Oke, baiklah, kita mulai saja perkuliahan hari ini. Kita akan awali perkuliahan ini dengan mengetahui terlebih dahulu apa itu pengertian penilaian kinerja atau performance appraisal. Apa itu performance appraisal? Performance appraisal adalah upaya dalam menilai prestasi yang bertujuan untuk meningkatkan produktivitas karyawan maupun perusahaan. Kemudian kita lihat lagi apa saja manfaat-manfaatnya dalam penilaian kinerja. Yang pertama, pekerjaan ini berdasarkan atas keputusan bayaran. Jadi dengan adanya penilaian kinerja itu akan menjadikan itu sebagai bahan untuk memberikan salary atau kompensasi atau bayaran kepada karyawan tersebut. Kemudian yang kedua, penilaian kinerja ini memainkan peran sentral dalam proses manajemen kinerja pemberi kerja. Dan yang ketiga, penilaian kinerja ini memungkinkan manajer dan bawahannya mengembangkan rencana untuk mengoreksi adanya defisiensi dan untuk menguatkan kekuatan dari bawahan itu sendiri. Dan yang keempat, penilaian kinerja ini memberikan kesempatan untuk meninjau kembali rencana karir karyawan dengan mempertimbangkan kekuatan dan kelemahan yang ditampilkan. Kemudian yang kelima, penilaian kinerja ini memungkinkan penyelia untuk mengidentifikasi adanya kebutuhan dan akan pelatihan dan langkah-langkah perbaikan yang dibutuhkan oleh seorang karyawan. Oke, kita lanjut slide-nya. Kepada apa saja yang menjadi proses dalam penilaian kinerja. Proses dalam penilaian kinerja itu adalah yang pertama, mengidentifikasi terlebih dahulu tujuan-tujuan penilaiannya secara spesifik. Apa saja tujuan-tujuan penilaiannya? Kita identifikasi terlebih dahulu. Kemudian menetapkan kriteria-kriteria dan mengkomunikasikannya kepada karyawan. Kemudian yang ketiga, memeriksa pekerjaan yang dijalankan. Baru hasil akhirnya kita bisa menilai sebuah kinerja daripada karyawan. Dan setelah kita dapatkan penilaian kinerja dari karyawan, kita diskusikan lagi penilaiannya bersama karyawan tersebut. Agar karyawan tersebut tahu di mana kelemahan dan kekurangan yang dia miliki, sehingga dia bisa memperbaiki kinerjanya di masa yang akan datang. Sehingga bisa lagi kita kembalikan untuk menetapkan kriteria-kriteria khusus dalam penilaian kinerja karyawan tersebut yang perusahaan inginkan. Hal ini disebabkan penilaian kinerja itu ialah suatu proses yang secara terus-menerus dan tidak bersifat temporer atau sementara. Proses tersebut antara lain, yang pertama analisis pekerjaan, kemudian standar kinerja, kemudian sistem penilaian kinerja. Oke, setelah proses penilaian kinerja, kita akan masuk kepada metode penilaian kinerja. Ada beberapa metode-metode dalam penilaian kinerja. Yang pertama itu metode penilaian kategori. Dan di sana ada terdapat skala penilaian grafis, kemudian ada checklist. Kemudian ada lagi yang dinamakan dengan metode komparatif, yaitu penentu peringkatnya. Dan ada lagi yang dinamakan dengan metode perilaku atau tujuan. Itu dengan cara pendekatan penilaian perilaku. Kemudian itu di bagian manajemen. Dan yang terakhir disebut dengan metode naratif, yaitu metode kejadian penting
atau esai. Itu dia metode penilaian kinerja. Ada beberapa metode-metode lain dalam penilaian kinerja, yaitu yang pertama, metode penilaian umpan balik atau 360 derajat. Ada lagi namanya metode skala penilaian. Kemudian metode insiden kritis. Kemudian metode esai. Kemudian metode standar kerja. Kemudian metode peringkat. Dan ada juga yang dinamakan dengan metode distribusi dipaksakan. Dan yang terakhir, ada lagi yang dinamakan metode skala penilaian berjangkar keperilakuan. Pada dasarnya sama dengan metode-metode yang sebelumnya Ibu jelaskan tadi. Cuman ini juga ada dipakai oleh sebagian besar perusahaan lain yang sesuai dengan visi dan misi perusahaan mereka. Dan tentunya yang berguna bagi perusahaan mereka, yang sinkron ya. Oke, apa saja sih masalah-masalah dalam penilaian kinerja? Banyak sekali masalah-masalah dalam penilaian kinerja. Yang pertama itu ada bias perilaku terakhir. Jadi perilaku orang yang dinilai itu juga menjadi masalah. Bagaimana perilakunya, apa dia berperilaku buruk terhadap yang menilai, apakah dia berperilaku baik, itu akan mempengaruhi penilaian dari kinerjanya juga. Kemudian ketidaknyamanan penilai tidak nyaman untuk menilainya. Itu jadi masalah juga dalam penilaian kinerja. Sementara kinerjanya baik, cuman si penilai tidak nyaman dalam menilainya. Bisa jadi kita tidak tahu apakah dia punya masalah pribadi atau masalah lainnya. Kemudian ada kecemasan karyawan. Karena karyawan tersebut tahu akan dinilai, tentu karyawan tersebut akan was-was dan cemas, kan? Nah, itu yang akan mempengaruhi masalah dalam penilaian kinerja. Kemudian ada manipulasi evaluasi. Ada lagi yang manipulasi evaluasi. Kemudian ada lagi ketiadaan objektivitas. Ada juga. Itu yang akan kita periksa, objek tersebut yang akan kita periksa, tiba-tiba objek tersebut yang kita periksa tidak ada. Nah, itu menjadi masalah juga dalam penilaian kinerja. Dan ada juga masalahnya mengenai sikap lunak atau sikap keras dari karyawan tersebut. Ada yang bersikap keras, jadi membuat penilaian itu si penilai takut kepada orang yang dinilai. Itu menjadi masalah juga dalam penilaian kinerja ya. Ada lagi bias pribadi atau stereotyping, bias pribadi. Kemudian ada yang dinamakan halo atau horn error. Kemudian ada yang dinamakan dengan central tendency error. Ya, itu merupakan masalah dalam penilaian kinerja. Oke, slide selanjutnya kita ada solusi. Ada masalah, tentu ada solusi, tapi bukan pegadaian ya mengatasi masalah tanpa solusi. Oke, ada 6 elemen yang perlu diperhatikan agar tidak terjadi masalah dalam penilaian kinerja. Yang pertama, kita harus persiapkan data itu harus data aktual. Kemudian yang kedua, perilaku karyawan yang positif dan negatif. Jadi kita nggak usah terlalu ambil pusing dengan perilaku karyawan yang positif atau negatif, kita abaikan itu. Kemudian, keberanian atau ketegasan Anda dalam menilai seorang karyawan. Kemudian sistem penilaian yang terstruktur. Jangan membuat satu sistem penilaian yang akan membuat kita sendiri yang repot dalam menilai sumber daya manusia tersebut. Jangan buat sistem penilaian yang error. Ya. Formulir yang tidak rumit. Jangan sampai membuat formulir atau belangko penilaian kinerja itu yang rumit sehingga si karyawan itu sulit untuk menjawab atau mengisi formulir tersebut. Sehingga nanti akan berdampak kepada kevalidan hasil penilaian kinerja tentunya. Oke, selanjutnya kemampuan menilai. Pastikan bahwa si penilai itu mampu menilainya. Jangan dicomot atau diambil seseorang yang mungkin tidak bisa menilai, cuma disuruh untuk menilai. Nah, tentu hasilnya nanti akan error value ya. Oke, mungkin gini kita bisa kasih contoh kalau untuk penilaian di kepemerintahan ya. Kalau untuk penilaian di kepemerintahan itu mereka sudah untuk penilaian kinerjanya sudah menggunakan suatu sistem. Jadi untuk bawahan akan dinilai oleh atasannya sendiri. Nanti akan terlihat di sana karyawan ini, pegawai ini atau ASN ini malas atau sering absen bekerja atau bagaimana, atau sering keluar kantor dengan alasan yang tidak dengan alasan tidak dalam bekerja gitu ya.
alasannya alasan lain di luar daripada pekerjaan gitu. Nah, itu nanti akan dinilai oleh atasannya. Atasannya nanti akan menginput ke sistem bagaimana penilaian terhadap pegawainya ini, terhadap bawahnya ini. Dan itu nanti akan berpengaruh terhadap tunjangan daerah yang akan diterima oleh si ASN tersebut. Seperti itu. Begitu juga halnya dengan berbicara tentang perusahaan swasta, penilaiannya juga seperti itu, berdasarkan kompetensi si sumber daya manusia atau karyawan tersebut itu sendiri. Seperti untuk level marketing misalnya, penggajian atau pengupahan atau insentif atau bonus itu tentu dilihat berdasarkan kinerja dari masing-masing marketing tersebut. Kalau dia berkinerja baik, tentu akan mendapatkan insentif bonus yang besar pula. Tapi kalau seandainya kinerjanya rendah seorang marketing ini, maka seringkali mendapatkan bonus yang lebih kecil atau insentif yang lebih kecil, atau bahkan malah sama sekali tidak mendapatkan insentif dalam bekerja. Nah, itu dia mengenai penilaian kinerja beserta solusi yang ditawarkan. Nah, jika ada pertanyaan bagi mahasiswa yang lainnya, boleh di komen di kolom komentar ya. Pantengin selalu YouTube channel Bu Olan dengan berbagai macam materi-materi perkuliahan yang mungkin bisa menambah wawasan dan ilmu pengetahuan Anda semuanya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah.